kita dengarkan secara bersama apa yang akan diberikan pelajaran pada malam hari ini. Kepada Al-Mukarram Pak Ustaz Burhanuddin, silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya akramal khalqi ma liman aluzu bihi siwaka 'inda hululil hadisil amami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al haqqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmi wa la karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam inna min judika dunya wa darataha wa min ulumika ilmi lawhi wal qalami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Al-Fatihah bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yarzuqna kamalal ikhlas wal yaqin wa alaniyatil futuh wal munuh wa rusukh wa tawbatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadrati masyayikhina wal muallimina fid din wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin wa ahli turuqi al musilati ajma'in wa khususan ila ruhi saykhina murabbi ruhina al-maqbullah al-ustad Yai Ahmad Fajri bin Haji Sulhi summa ila ruhi al-maqbullah al-ustad Yai Haji Nasuha Abu Bakar bin Mustafa summa ila jami'il musannifina wa muallifina al-kutubi allati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan muallifi hadzal kitabi al-qutbil ilmi Abi Hamid bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Tusi radhiyallahu anhu wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولمشايخنا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين يا رب العالمين. وقل بعد تكبير الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا Subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajah lilladzi fataras samawati hanifan wa ma ana minal inna salati wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa ana minal. Udah hafal ya Pak? Yang udah hafal pulang deh. Bapak sekalian, jamaah, para pecinta ilmu, para pencari barokah Sayyidul Ayyam, malam Lailatul Barokah, malam yang penuh dengan keberkahan Sayyidul Ayyam. Bil khusus kita punya guru pimpinan Majelis Taklim As-Siddiqiyah Ustadz Agung Abdurrahman, sehat walafiat, taat dan ibadah, panjang umurnya dan ditambahkan ilmunya agar berguna manfaat dunia dan akhirat. Bapak-bapak jamaah sekalian, melanjutkan tentang rangkaian sholat kita yang dituntun oleh Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, yaitu manakala selesai kita daripada bacaan takbir, namanya takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian ada lanjutan bacaan yang disunahkan. Wakul, dan lalu ucapkanlah olehmu ba'da takbiri, setelah membaca takbir, ucapan apa? Allahu Akbar kabir, namanya doa iftih. Jadi setelah kita takbiratul ihram, langkah berikutnya adalah kita diam dulu bentaran Pak, namanya saktatun. Namanya saktatun latifah. Saktah itu adalah berhenti, latifah sejenak, berhenti sebentar. Allahu Akbar kabira, jangan langsung Allahu Akbar, berhenti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi. Ini berhenti dulu bentar, namanya sakatun latifah. Sebagaimana Nabi mengajarkan dalam sholatnya yang mesti kita ikuti, yaitu ada sittatus sakatatin, ada 6 kali pemberhentian pada saat kondisi kita berdiri. Ada berapa Pak? 6. Nah yang pertama itu adalah berhenti setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Berhenti dulu. Ya kalau ngajarin anak-anak TPA kan lain. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Kan gak ada berhentinya ya. Cuma lagi ngajarin. Kalau prakteknya jangan begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Namanya doa iftitah. Panjang tuh Pak disebutkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal.
Inna sholati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah itu bacaan iftitah. Namun begini Pak, disebutkan dalam syarahnya wa in kunta khalfal imam faqtasir bi du'ail istiftah. Kalau kita kebetulan sholatnya berjamaah, ada di belakang imam, namanya sholat menjadi Kalau jadi makmum, hendaklah mempersingkat iftitah. Jangan panjang, Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi wa ta'ala. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman. Itu kan panjang ya? Panjang tuh Pak. Kalau kita jadi makmum, disingkat. Bacaannya jangan sampai penuh iftitahnya. Kenapa? Li khaufi adami idrakil Fatihah qabla ruku'il imam. Ditakutkan nanti kalau kita menangin iftitah, Fatihahnya nggak dapet, sehingga imam keburu ruku. Padahal Fatihah hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Tahu, udah pinter semua nih, pulang aja yuk. Betapa saya ngaji lebih terus. Ya Pak, alhamdulillah. Nanti Ustaz Adung nuntun cakep nih. Pelan-pelan udah masuk. Jadi kalau tahu Fatihah itu wajib, doa iftitah itu sunnah, maka jangan sampai sunnah ngalahin wajib. Kita baca doa iftitah penuh, katanya Fatihahnya nggak cukup. Keburu imam kebetulan imamnya itu salah satu peserta pembalap F1 yang cc-nya 350 3.500 ya, cc-nya 350 cc-nya 350 Pak. Itu udah kelas apa tuh? Kelas, iya, udah kelas orang Bintaro tuh. Kan orang Bintaro motornya segitu-gitu, asal lewat Ulu Jami dari Bintaro itu ini kencang banget cc-nya. Nah, Taus ya, imamnya begitu, sehingga dia bacaannya kan pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar. Waduh, ini gue bagaimana ini? Fatihah belum rapi, makanya takut kita belum selesai Fatihah, imam keburu ruku. Resikonya kalau imam keburu ruku, nggak boleh Fatihah kita patahin, harus sampai sempurna. Itulah kenapa resiko begitu ditempuh, karena kita memenangkan, mendahulukan, ya, mengedepankan bacaan iftitah. Jadi iftitahnya kalau kita jadi makmum singkat. Nah, jadi pertanyaannya singkatnya bagaimana ini ilmu? Singkatnya bagaimana? Apa gua potong aja nih? Allahu akbar kabira wa ma'ana minal rusak ya. Baru kabira wa ma'ana, kan kagak nyambung. Maka ada 3 versi Pak. Dalam iftitah itu 3 versi, dan 3-tiganya ini riwayatnya sahih semua. Yang pertama riwayat Imam Bukhari, yaitu wajjahtu wajhi. Jadi nggak pakai Allahu Akbar, alhamdulillahi, subhanallahi bukratan, inna sholati wa mahyaya lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal, terus inni berarti potongannya banyak nih. Nah, jadi langsung Allahu akbar wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Jadi dia langsung wajjahtu, enggak pakai Allahu akbar kabira walhamdulillahi subhanallah wa wa asila inni wajjahtu, enggak pakai langsung wajjahtu wajhi. Itu namanya ikhtisar. Jadi disingkat langsung wajjahtu wajhi. Itu riwayat Imam Bukhari Pak.
Jadi kalau Allahu Akbar wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna shalah. Satu riwayat Imam Bukhari langsung wajjahtu. Yang kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi wa naqqihi Allahumma naqqihi minal khotoya kama yunaqqat thawbul abyad minad danas. Allahumma ghsilni min khotoya kama min khotoya bil ma'i wasalji wal barad. Tuh, iftitah juga Pak. Bapak bengong ya. Nah, aku baru dengar ini. Biasanya kan iftitah Allahu Akbar kabira gitu kan ya, wajah tu wajhi gitu kan. Ini kok ada versi ini nih, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqat thawbul abyad minad danas. Allahumma ghsilni bil ma'i Allahumma ghsilni min khotoya bil ma'i wasalji wal barad. Itu yang singkat kan? Yang riwayat Imam Muslim. Ya, riwayat Imam Muslim. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqat thawbul abyad minad danas. Allahumma ghsilni min khotoya bil ma'i wasalji wal barad. Selesai itu Mas. Ini bisa dipakai sama imam tarawih. Allahu la ilaha illallah Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi. Allahu akbar. Itu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cepat iftitahnya. Dia iftitah itu cepat banget sih, langsung Fatihah. Dia iftitah Pak. Cuma iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqat thawbul abyad minad. Allahumma ghsilni min khotoya bil ma'i wasalli wal barad. Itu apa namanya, iftitah juga. Cuman iftitahnya riwayat Imam Muslim. Sementara iftitah yang ketiga yang lengkap, Allahu Akbar kabira alhamdulillahi subhanallahi bukratan wa asila inni wajhiya lilladzi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati. Itu yang lengkap Pak. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ada 3 versi. Seketika orang membaca Allahumma ba'id benar, ketika membaca wajah tu wajhi benar, Allahu Akbar kabira benar. Yang kagak benar yang kagak baca. Nah, yang keempat gitu. Yang kagak baca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarawih. Ya baca juga Pak. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Tinggal Anda pengen pilih yang mana. Kalau pengen edisi lengkap berarti Allahu Akbar kabir walhamdulillahi. Kadang-kadang ada yang kagak kurang serak, terus semuanya lama banget ya, beritanya banyak banget. Lama tuh Pak, lama nggak Pak? Lama baru dia bunyi Fatihah, lama itu. Halaman singkat wajah tuwajilladzi fatara samawati wal ardi. Kalau lebih singkat lagi, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Itu lebih lengkap lagi. Tapi dalam hal berjamaah hendaklah kita menyesuaikan diri agar supaya nggak kejebak daripada mengedepankan sunnah mengalahkan wajib. Saya pernah sampaikan kemarin, ikut maulid bisa saja menjadi sunnah, bisa saja hanya sekedar adat. Jadi maulid itu adat, bukan ibadat. Bedanya adat dengan ibadah apa Pak Ustadz? Bedanya kalau adat nggak usah pakai niat. Tapi kalau ibadah wajib pakai wudu. Ibadat wudu itu ibadat. Tapi kalau cuci muka ya adat gitu.
Biasanya orang cuci muka dulu, jangan langsung main caplok aja. Ngobok dulu muka kita, itu adatnya. Maka ngobok muka nggak perlu pakai niat. Maulid itu bisa jadi adat. Ya, belum sampai sunat, adat. Nah, adat itu nggak usah pakai niat. Mau maulid kita niat dulu, taruh sebelum berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-hudura limaulidin nabi, kagak ada Pak. Maulid mau berangkat aja. Kalau bagusan duluan, ada deket ustad mepet-mepet, enak kalau deket ustad, pisangnya gede-gede. Kalau orang pakai niat dulu ketinggalan dia. Lama ngurusin niat, karena adat itu nggak perlu pakai niat Pak. Adat sebelum siraman dulu ya kan. Kan adat pernikahan ada yang siraman, nggak usah pakai niat. Ya kita niatnya dulu siraman, nggak pakai siraman lah. Injak telur, injak aja udah. Kalau kita giles-giles itu kan. Ya, jadi adat nggak pakai niat. Kalau ibadat pakai niat. Jangan kita mengedepankan adat, ibadatnya ketinggalan. Seperti apa? Seperti ikut maulid sampai jam 2, ke jam 1 subuhnya ramean maulid atau ramean subuh? Oh kan. Ya, kesal juga kita begini nih. Maulid rame banget begitu subuh setengah sab. Saya sering ini main tebak-tebakan. Ntar subuh rame enggak? Gak bakalan Ustaz, ya sama, saya juga sama. Sering kita jadi bener Pak gitu, subuh setengah sab, 1,5 ya kan? Itu gimana itu? Jadi mengedepankan adat, meninggalkan ibadah, nggak boleh Pak, itu dosa ya. Sama-sama ibu juga, ibu kita asal maulid rajin-rajin banget, sergap banget, getol banget, seragam maulid, baju sampai 3, sampai 5, sampai 7 jahit, Senin lain, sampai Minggu lain. Tapi mau kena udah 17 tahun juga. Mau kena 17 tahun kagak ganti dipakai ngebul. Wow, mau kenanya seragam maulid cakep. Lah kan salah ya kan? Maulid itu ada mau kena buat ibadah. Salah. Makanya gitu Pak. Jadi kalau memang imamnya kecepatan, agak kekejar kita, sehingga Fatihah kita jadi berantakan, maka nggak usah pakai iftitah, ganti pakai a'udzubillahi minasy. Tahu nih imam mau gancang banget imam, tahu nih imam, pakainya yang maha kali, yang maha kan selalu depan. Yang pakai yang maha nih, berarti nggak usah pakai iftitah Pak. A'udzubillahi, Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Berarti nggak usah pakai iftitah kalau memang imamnya Yamaha. Di sini yang apa Honda? Suzuki kali ya. Suzuki. Jadi lihat juga kalau gitu tinggalin iftitah. Kenapa? Jangan terjebak Pak. Kita main di sunnah sementara wajibnya tinggalan. Ya kalau Bapak bisa ambil yang singkat tadi wajah tu wajhi. Makanya di sini ditekankan dalam keterangan doa iftitah itu. Lihat kalau Bapak posisi wa in kunta khalfal imam, kalau engkau berada di belakang imam maka fakhtasir, maka hendaklah diringkas, dipotong, diringkas bacaan kita menjadi wajah tu wajhi. Itu singkatannya tuh, atau Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Lanjut kemudian setelah iftitah, summa kul, lalu engkau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir. Nah, jadi habis iftitah wa ana minal muslimin, berarti bentaran langsung a'udzubillahi minasy, itu namanya saktah lagi. Jadi saktah dari iftitah menuju a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu penting juga a'udzubillah. Itu disunahkan juga Pak Nabi. Nabi kalau baca Quran tuh fasta'idz billah, hendaklah berlindung kepada
A'udzubillahi minasy. Nah, setelah itu baru membaca Al-Fatihah. Berhenti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, berhenti dulu tuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti bismillah. Jadi kelihatan ada ilmunya, Pak. Kan ada yang kagak ada ilmunya. Allahu Akbar. Bismillah itu enggak pakai saktah gitu ya. Kan ada Allahu Akbar. Bismillah tuh, kalau ada jeda dari takbir ke bacaan Fatihah berarti dia ada ilmunya. Minimal dia ngaji. Ya, ngajinya kalau ngaji karena ada saktah dia tahu. Oh, ada saktah. Selesai baca surah, karena ada saktah terakhir sebelum ruku. Ada yang kagak paham malasar innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahu Akbar. Ada yang langsung gitu ya? Ini orang kagak ngaji, nggak paham ada saktah di situ. Bedanya orang yang punya pegangan sama kagak punya pegangan, dia nggak langsung ruku, berhenti dulu, ya. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Ada ini. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Sebelum hamidah Allahu Akbar. Nah, udah sembayang dah. Kan? Dia nggak pakai pegangan namanya. Ada saktah dulu, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Faqra. Setelah baca a'udzu, baca summa qra, lalu membaca engkau Al-Fatihah, membaca membaca Fatihah itu bukan sembarangan, bitasdidatiha, lengkap dengan tasdidnya. Tasdid ya Pak. Tasdid itu adalah at-tartib, huruf yang double, maka menjadi tasdid. Tasdid itu atau syiddah itu adalah huruf yang didobel. Asalnya hurufnya double. Pertama Pak, Fatihah dalam Fatihah itu ada arba'a asyara. Ada 14 tasdid. Bismillah. Dari mulai bismillah karena Nabi ru'idduha. Nabi menghitung bismillah sebagai Fatihah. Bismillah, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kagak jadi tuh Pak. Orang mana itu yang ngaji? Mana Kang Holil? Ya. Itu kudu dirapiin tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ketemu 3 tasdid. Ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, nggak jadi. Kata anaknya, Mbak, 3 Mbak. Bismillah, di atasnya lamnya jalalah, kemudian di atasnya ra, ar-rahman, di atasnya roki, ar-rahim itu tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cara membaca tasdid itu dalam metode disebut dia istimrar, bukan munqati, bukan saktah, tapi istimrar. Istimrar itu begini Pak, dia berjalan terus. Bismillahirrahmanirrahim, bukan begini, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia jalan tuh, nggak berhenti tuh suara kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang begitu ya? Waladdallin, berarti dia nggak istimrar, bukan tasdid namanya itu. Itu mah namanya apa ya? Orang mancing. Entak, nah, apa namanya? Entak ya. Hati-hati tuh Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu tuh. Waladdallin. Salah tuh Pak. Ada yang begitu Pak, ngadu sama saya lagi jamaahnya. Yang jadi masalah agak berani negor, orangnya ustaz tapi galak mah lu. Jadi dah tuh, udah ustaz galak, udah kacau deh tuh. Makanya jadi ustaz jangan
galak-galak. Kalau bisa jawara mah jawara, ustaz mah ustaz, jangan ustaz tapi jawara. Kalau salah, akhirnya berani bilangin. Asal dibilangin ngotot, nah lo. Udah biarin dah, biarin. Ntar yang bilangin malaikat aja. Kalau masih kagak bisa dibilangin sama malaikat, turun aja malaikat yang paling gede, yang serem. Malaikat apa? Malaikat Israfil. Ya, susah dibilang, nggak ada yang berani bilang itu Pak. Biarin saya bilang. Begitu bilang itu ditaklim aja bahwa cara membaca tasdid itu dengan istimrar. Ghairil maghdubi alaihim walau nah itu istimrar namanya. Walat beda sama tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak istimrar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah itu istimrar. Dengar enggak Pak? Dengar kan Pak? Bedanya mana antara ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Beda enggak Pak? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Beda ya Pak? Oke, siap. Besok berarti Pak udah paham semua, sholat di depan semua Pak. Jadi imam semua udah. Jangan ada yang jadi imam. Udah kena tuh ya Pak. Hati-hati itu ada 14 tasydid dalam Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, nggak jadi itu tasydidnya. Mesti alhamdulillahirabbil. Kalau kedengaran orang alhamdulillahirabbil alamin, nggak dapat tasydidnya. Karena dia harus ditahan dan istimrar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada 14 tasydid dalam bacaan Fatihah kita. Satu aja ketinggalan kagak sah Fatihahnya. Karena kita buka dalam kitab standar fikih yang paling dasar, namanya kitab Safinatun Najah. Ya, alat karya dari Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, dari negeri Yaman. Kuburannya di depan Masjid Al-Makmur Tenabang. Tahu nggak Pak? Bapak tahunya blok B aja sih, blok A. Sebelum itu ada Masjid Al-Makmur pinggir jalan. Masjid tua tuh ya. Di depan mihrabnya ada kuburan Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Orang Yaman tapi wafatnya di Jakarta. Itu pengarang kitab Safinatun Najah yang disarahi oleh Syekh Nawawi Banten menjadi Kasifatus Sajah. Ya. Itu pengarang kitab, itu standar bahwa Fatihah itu wajib untuk mura'atu hurufiha wa tasdidiha. Wajib untuk dijaga huruf-hurufnya dan juga dijaga juga tasdidnya. Nggak boleh ketinggalan tasdid, nggak boleh juga kehilangan huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada orang begitu. Alhamdulillah. Jadi alnya hilang. Mau kemana? Saya kata mau kemana sih Kong? Bacanya sampai begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi. Alnya di mana Kong? Di hati lah, di hati. Keluarin Kong. Gak boleh di hati. Maka karena Fatihah itu rukun kauli, harus diucap. Namanya kauli itu adalah at-talaffuz, menyuarakan, membaca. Apa itu baca? Talaffuz, lafaz itu dalam ilmu nahwu disebut as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hija. Iya, as-sautu al-mustamil. Jadi ada suara, yang mana suara itu mencakup daripada sebagian huruf hijaiyah, itu namanya lafaz. Fatihah wajib ditalaffuzkan. Bismillah kedengeran diucapkan, yaitu berupa huruf-huruf hijaiyah. Baik. Ya, jangan sampai sini. Wajtahid fil farqi bainad dhadi wal dha fi qira'atika fi shalah. Ya. Ya, mari silakan. Silakan. Apakah ini
Tentang megang mic dia duluan ya. Kayaknya bapak megang mic ya. Ya, silakan. Surat dari Al-Fatihah itu biasanya yang wajib tadi itu dalam sholat atau dalam hal lain juga disamakan semua bacaannya atau gimana? Iya. Kan sholat ya harus itu ya tadi semua. Kemudian kalau acara yang lain-lain misalkan acara pembukaan, acara pengajian lain misalkan itu apakah dibacanya sama juga dengan Iya. Jadi gini, dalam hadis Nabi sebutkan suratul Fatihah 5 quri'at lah. Wahia ya ummul Quran wa fatihatul kitab wa sab'ul masani. Kata Nabi, Fatihah itu dibaca untuk kesempatan apa aja jadi dia Pak. Kalau mau kawin kita Fatihahin, mau buka maulid kita Fatihahin, mau lahiran kita Fatihahin, mau cerai bisa cerai mah, sebelum terjadi perceraian keduanya, mari kita buka dengan Al-Fatihah, nggak usah cerai mah cerai aja. Jadi Fatihah untuk hal kebaikan apa saja jadi Pak. Terus Nabi jelasin wahia dan adapun suratul Fatihah adalah ummul Quran. Dia adalah induknya Quran. Jadi Quran itu diinduk terdapat di dalam induknya yaitu Fatihah. Berarti kita Fatihah itu udah memuat isinya Quran. Wa Fatihatul kitab, dia adalah pembuka daripada kitab. Jadi kitab yang Al-Quran itu yang terisi 114 surat, pertamanya Fatihah. Dan kata Nabi sab'ul mathani, dia itu ayat 7 ayat yang diulang-ulang atau 7 ayat pujian. Kenapa disebut ulang-ulang? Karena di mana aja Fatihah dibaca, mau acara apa aja. Kemudian dia sab'ul mathani, yaitu ayat pujian yang berisi 7. Nah maksudnya Nabi jangan sampai hilang itu 7. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita awali pembacaan pembukaan acara ini dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Hilang tuh ya? Hilang tuh namanya. Iya kebiasaan bunyi udah hilang, tahu-tahu bolot. Lin. Tengahnya mana ya? Jangan Pak. Jangan, tetap tetap hurufnya terjaga, tasdidnya juga, cuman bedanya itu bukan rukun, sehingga nggak ngerusak apa-apa, cuman kagak dapet pahalanya kagak dapet, ya pahalanya nggak dapet, dan berkahnya juga nggak kurang, nggak dapet. Fatihahnya putus-putus. Misalnya kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Habis itu ya hilang, jangan sempurnakan ya, karena dia disebut sab'ul matani, dihitung sama Nabi 1 sampai 7. Awali dengan bismillah sampai waladhdallin. Itu 7 ayat yang disusun oleh Allah Ta'ala, disusun menjadi 7 ayat. Jadi jangan hilang, sama, jadi sama, sempurna ya. Ada lagi? Ya. Lagi Bapak nurusin Pak dari pertanyaan saya, ada yang mau nanya lagi? Mono menyaut. Mono mau nanya. Dulu. Saya mau Jadi kita ada yang ngerti ya, tahu ya. Ajar. Aja. Diajar nih. Kalau enggak ya nanti selesai ngajiin Bapak sementara malam Jumat ini, dilanjut lagi. Hah? Ya. Ada lagi Pak? Ditunggu. Ya. Ditunggu Pak, sampai subuh kita tungguin. Dua lo. Jadi gimana? Ya. Ya. Ya sedikit mungkin biar rekan-rekan sekalian ada tahu dan sekalian menambah wawasan saya terkait dengan
makmum masbuk dan makmum muafik. Ya. Ya kan ada yang kalau yang datang belakangan masbuk berarti ya. Ya, Nah, itu kadang-kadang ada sebagian memang dia dapat Al-Fatihah tapi dia nunda-nunda Al-Fatihahnya, padahal dia sudah bisa mendapat Al-Fatihah dengan imam. Dia berasik-asik gitu, akhirnya tetap tinggal kita dijelaskan tentang makmum masbuk dan makmum muafik. Ya, siap. Jadi begini, yang disebut dengan makmum masbuk adalah seorang yang menyusul imamnya tidak mendapatkan atau tidak menemukan bacaan Fatihahnya imam atau setengahnya. Jadi begitu dia datang ketinggalan Fatihah dan ketinggalan Fatihah atau setengah Fatihah dia nggak dapat. Itu tahu-tahu dia masuk imam udah baca surah tuh. Itu disebut masbuk itu. Jadi masbuk itu setiap orang yang menyusul berjamaah di mana dia tidak menemukan bacaan Fatihahnya imam atau setengah daripada Fatihahnya imam. Itu udah pasti masbuk namanya, Pak. Ya. Kecuali disebut muafik. Muafik itu adalah orang yang menemukan idrok imam pada saat baca Fatihah. Usahakan begitu, Pak. Karena siapa yang menemukan takbiratul ihramnya atau menemukan Fatihahnya imam, maka dia sama dengan sedekah 100 ekor onta. Oh, makanya begitu tuh pahalanya, Pak. Pahalanya sholat berjamaah luar biasa, bukan cuma 25 yang kita tahu, 25, 27, sempit, Pak. Yang menemukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia udah di belakang tuh. Atau yang menemukan Fatihah dalam kitab Turatul Nasihin ketemu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enggak bicara setengah. Begitu masuk, udah masuk. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina, berarti udah setengah itu. Atau iyyaka na'budu wa iyyaka, udah setengah. Itu mah enggak dapat 100 ekor onta. Dapat apanya? Separuh, mati dong. Buntutnya doang kali. Ya makanya itu penting di situ. Nah itu namanya disebut Ustaz Agung tadi muafik. Dia ketemu sama imam karena menemukan awal sholatnya imam. Nah itu. Nah berarti yang kagak dapat Fatihah atau sebagian Fatihahnya imam namanya makmum susulan. Emang biasa ada aja itu. Jamaah jangankan makmum, besan aja ada susulannya. Lebih nyusul dah belakangan udah kehabisan ya. Jadi kalau begitu gimana? Kalau begitu dia nggak boleh baca iftitah, Pak. Nggak boleh baca yang tadi disebut iftitah itu faqra Allahu akbar dan takbir Allahu akbar takbir itu nggak berlaku bagi makmum yang masbuk susulan udah kehabisan Fatihah atau tidak menemukan sebagian Fatihah. Itu jangan pakai jadi ngajinya nih Pak mesti hati-hati nih. Habis takbir baca takbiratul ihram, baca iftitah Allahu akbar takbir. Padahal sholatnya tinggalan susulan. Jangan langsung embat Fatihah. Ya Pak. Agar prinsipnya tadi jangan sampai kita sebelum baca terus imam ruku. Dan kalau imam udah ruku Fatihahnya jangan dilanjutin, udah langsung ikut ruku. Jangan nyelesain Fatihah. Yang nyelesain Fatihah itu bagi makmum yang dari awal tadi. Maka yang ketinggalan kenapa? Karena Fatihahnya itu dominun lil imam. Udah ditanggung sama. Tapi jangan begini Pak nih, mentang tanggung keluar enak kok pakainya udah beresin sama imam, udah beblok begitu mah. Lu kan kagak dapet pahala 100 ekor onta kan? Sampai kapan lo? Sedekah kagak pernah, ya kan? Jangan Pak, jangan bilang biarin gue ditanggung ini, pakai jalan mampir dulu ke warung rokok. Kacau kan? Jangan Pak, jangan. Walaupun ditanggung. Nah yang itu dari awal nggak ditanggung sama imam, dia tanggung sendiri. Makanya tadi kalau dirasa imam bacanya cepat, iftitahnya singkat. Iftitahnya dirasa imamnya bacaannya cepat, baca auzubillahi minasyaitonirrajim bismillah langsung Fatihah. Dirasa itu karena kenapa? Takutnya nanti kita kejebak
imamnya ruku, kita ruku nggak boleh sebelum selesai. Oh, paham ya Pak? Jadi bedanya yang susulan sama yang dari awal. Kalau yang dari awal, umpamanya imam kecepatan, kitanya lelet, berarti kita wajib baca. Lantar bagaimana Ustaz? Dia udah ruku, ngapain nyusul imam? Nggak usah, baca Fatihah sempurna. Ntar imamnya ruku, biarin imam ruku. Emang imamnya Yamaha tadi kan? Ganti Pak, besok jangan Yamaha. Suzuki aja. Suzuki kan biasanya juara 3 ya. Biarin ada lelet-lelet, kita masih juara juga. Jadi dia wajib menyempurnakan Fatihah sampai habis. Imamnya udah sujud, Ustaz, saya baru ke Fatihah. Nah, susul udah tuh Pak. Yang penting jangan sampai imamnya bangun dari sujud kedua. Kalau imam udah bangun dari sujud kedua, berarti kita kekurangan 1 rakaat. Berantem boleh Pak, Pak. Imam mau ketinggalan, terus cepet bangun. Ntar pulang sembahyang, tampol loh gitu. Jangan deh Pak. Cepetan namanya berarti imamnya nih, waktu beres, ya kan? CC-nya kurangin kalau jadi imam. Biasanya imam cepat sama imam lambat itu faktornya 2, karena amplopnya kurang. Jadi bulanan dia kurang, kesel dicepetin. Kesel buat gua. Bayaran sih lelet banget lama datengin bulan ayo cepet nanti. Assalamualaikum langsung kabur dia. Ngambek. Ada yang ngambek dia lamain. Bismillah. Mengapa imam lama banget? Gua lemes. belum disubsidi. Ada gitu kan? Jadi yang makanya imam nuntut, makmum nuntut boleh kepada imam, tapi kesejahteraannya perhatiin, benar nggak? Imam suruh cakep mulu, lu ngaku batuk ya? Imam sih batuk mulu, tapi kagak diobatin, ya kan salah kan? Nah, jadi jangan banyak nuntut tuh Pak Wajib. Jadi prinsipnya muwaffiq dan juga masbuk itu berbeda. Kalau masbuk jangan sekali-kali baca ibtid, langsung baca Fatihah agar supaya kita keburu menyusul atau ikut rukunya Kalau imam udah keburu ruku, Fatihahnya jangan disempurnakan Pak, karena nggak ada kewajiban kita. Fatihahnya ditanggung nah. Tapi kalau yang ikut dari awal, imamnya cepat, makmumnya lambat, maka makmum harus membaca Fatihah secara sempurna. Batasnya kalau dia mau dapat 1 rakaat, susul tuh imam, jangan sampai ketinggalan sujud terakhir. Sujud terakhir imam udah naik, berarti udah mau ganti rakaat ya. Nanti kita nggak dapat 1 rakaat. Begitu aja. Kalau sholat begitu mulu, pegel kita jadi makmum. Bener nggak? Pakai gua nambah lagi. Orang-orang 4, gua 5 isya. Orang-orang 3 maghrib, gua 4. Enggak aku sembahyang di sini gitu kan? Ngambek dia. Nah, jadi imam tengok-tengok juga. Ya gitu. Satu lagi boleh ya? Boleh, ya. Di dalam sholat Farid sendirian itu sekarang. Betul. Jamaah bertanya kepada saya mungkin untuk obatnya setelah dia membaca kita juga dia membaca surah. Membaca surah nih. Selesai baca surah selesai, baru dia ingat belum baca Al-Fatihah. Oh iya. Di saat itu boleh baca Al-Fatihah, kan belum berkutuk atau gimana? Iya, jadi kalau Fatihah itu kan rukun ya. Dia tadi hanya membaca sunnah, berarti tidak mencukupi sholatnya. Ketika ada yang tasbih, ada yang mengingatkan ya, tanbih, ada yang mengingatkan, maka dia wajib untuk mengulang Fatihah, bukan mengulang, membaca Fatihah. Jadi dia wajib baca Fatihah lagi. Terus suratnya dibaca lagi enggak gitu pertanyaannya. Suratnya dibaca lagi enggak? Ya baca lagi suratnya. Tapi bacaan yang pertama itu namanya mankus. Ibarat mankus itu pala di atas, pala di bawah, kaki di atas. Jadi kaki yang duluan dipasang itu yang sunnah, yang wajibnya di bawah. Itu kalau orang lahiran namanya nyungsang.
Mangkus itu nyungsang. Itu bacaan mangkus batal. Maka dia wajib baca Fatihah. Nah, Fatihah itu juga bisa 2 kali, Pak. Jadi Fatihah yang pertama Fatihah wajib, yang kedua Fatihah sunnah. Orang bacanya Fatihah 2 kali ya, dia lupa kali. Jangan ditambah surah lagi. Udah Fatihah 2 kali nih, jangan tambah surah lagi, langsung ruku. Karena Fatihah yang kedua namanya Fatihah sunnah. Makanya timbul pertanyaan, bolehkah orang membaca Fatihah 2 kali? Boleh. Ya, cuman bikin bingung orang ya. Kagak ada surat yang lain, Fatihah semua itu kan? Ya, Fatihah yang pertama wajib, Fatihah yang kedua tapi kalau kasus tadi ini namanya mangkus, yaitu nyungsang, ya itu namanya yang keluar kan mestinya pala duluan, tapi dia kaki, jadi pala di bawah, kaki di atas, itu mesti wajib untuk dibaca lagi Fatihahnya. Ya. Gimana, Pak? Udah? Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Wa qulna ya karim ighfir lana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma rzuqna minal uquli awfaraha wa minal azhani asfaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal a'mali azkaha wa minal arzaqi ajzalaha wa minal afiyati tamamaha wa usulaha minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha. Allahumma bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa syafil matani an taftaha lana bikulli khair wa an tatafaddala alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahli ilmi wa ahli khair. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Da'awahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada kita para ustaz Adin telah memberikan pelajaran pada malam hari ini. Mudah-mudahan pelajaran pada malam hari ini betul-betul ya kita pelajaran yang sangat istimewa ya disampaikan tadi. Mudah-mudahan dapat kita praktekkan, dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah yang sama-sama rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sebelum acara ini kami tutup, ada beberapa hal yang perlu disampaikan dari kami. Pertama, kegiatan DMI ya besok bertempat di Masjid Fatahillah. Oleh karena itu kepada jamaah Asyidikiyah mohon kiranya untuk berpartisipasi untuk setelah sholat subuh berjamaah di sini langsung kita berangkat ke Masjid Fatahillah, Jalan Mapat RT 0403 kurang Mapat. Jadi setelah subuh kita di sini langsung kita berangkat mengikuti kegiatan DMI. Yang kedua berupa undangan dari jamaah kita, saudara kita yaitu Bapak Pairin ya. Bapak Pairin mengundang kepada jamaah sekalian bahwasannya besok pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 kita diharapkan kehadirannya di rumahnya pada jam 9 pagi dalam rangka menyaksikan pernikahan anaknya. Jadi sekali lagi kepada jamaah sekalian pada malam hari ini memang sengaja undangnya lewat pengeras suara aja. Jadi diharapkan kehadirannya pada hari Rabu besok ya tanggal 20